kami guru-guru BK khususnya yang ada di Kota Tasikmalaya selalu melihat, memantau bagaimana perkembangan BTH itu sendiri. Oh, iya, dan ternyata dari apa yang saya perhatikan, ternyata BTH ini begitu cepat dan luar biasa. Alhamdulillah. Bukan hanya dari segi akreditasi prodinya, tetapi sarana prasarana, kemudian sumber daya manusianya, ternyata itu makin dibangun, makin dipetakan, sehingga itu semua cenderung akan mendukung kualitas outputnya. Iya. Selamat datang di Stikes BTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021 telah dilaksanakan pertemuan antara Stikes BTH dengan seluruh guru BK se-Kabupaten Tasikmalaya dan se-Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, yang alhamdulillah tadi acaranya sangat membludak. Ini berkat kerjasama antara kita Stikes BTH dengan MGBK Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Berikut ini kami akan menanyakan beberapa pesan dan kesan mungkin kepada Ketua MGBK Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Yang pertama adalah dari Bapak Apep mungkin ya, Bapak Apep Jainal Mustafa. Bapak itu dari mana, Pak? Saya dari SMA 1 Singaparna. SMA 1 Singaparna, ya. Dekat berarti ya, Pak ya ke sini ya? Ke sini sekitar 17 kiloan. 17 kiloan. Sekolah sampai menuju BTH itu sekitar itu. Iya. Terus kebetulan pesan dan kesannya mungkin, Pak, dan kesannya. Pesan dan kesannya itu untuk BTH ini, saya sebenarnya untuk kerjasama dengan BTH itu udah sekian lama. Dan ini kesekian tahunnya. Betul. Alhamdulillah ya, setiap tahun dari MGBK Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dari Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu selalu mengirim siswanya, calon mahasiswanya ke BTH ini. Dan banyak alumni-alumni dari BTH ini yang sudah tersebar, khususnya dari SMA Singaparna, umumnya dari Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk juga ada alumni yang jadi dosen juga ya, Pak ya? Ya, dari sana. Seperti itu. Iya. Itu bagaimana mungkin, Pak, cara Bapak ini memberikan informasi kepada siswa gitu? Ya, terima kasih. Kami yang pertama tetap kami itu walaupun dalam kondisi sekarang Covid ya, tetap menggunakan lebih ke daring, Pak. Lebih ke daring. Sebelumnya itu dengan tatap muka dan langsung kami dengan siswanya gitu, masuk kelas atau dikumpulkan di aula gitu kan, khusus tentang informasi tentang BTH ini. Mungkin untuk tahun ini kebetulan dimanapun sama ya kondisinya Covid, kami menyebarnya lewat daring ya, lewat WhatsApp dan sebagainya. Jadi harapannya Pak, harapan ke depan itu mungkin untuk BTH bagaimana, seperti apa Pak harapan ke depannya? Harapan saya yang pertama lebih banyak lagi ya, mudah-mudahan dari SMA Singaparna lebih banyak yang meneruskan di BTH ini, sehingga lebih semakin memperkokoh ya antara jalinan SMA 1 Singaparna dengan BTH. Bisa seperti itu. Harapan yang kedua bahwa dari kami sebagai perwakilan dari MGBK Kabupaten Tasikmalaya itu ada
keringinan mungkin ya Pak ya, dalam hal pembiayaan dan sebagainya, mungkin dengan menggunakan KIP-nya, kartu KIP-nya ya. Gitu. Jadi kartu KIP-nya itu harapannya lebih diperbanyak. Yang tadinya mungkin ada 5, siapa tahu kedepannya ada 10, 15 atau apa. Itu dalam rangka untuk memberingankan beban orang tua khususnya seperti itu. Betul. Ya, nanti kita mungkin sampaikan ya. Kita sampaikan ini bagaimana, kan kalau nggak salah ada rencana ini juga ya, kalau nggak salah saya sudah mendapat undangan meskipun lewat mahasiswa itu tentang pisau fair, itu bagaimana ya Pak? Betul. Kami setiap tahun itu mengadakan pisau fair ya, yang biasanya itu dilaksanakan melalui luring. Nah, rencana di tahun ini dilaksanakannya itu di bulan Januari, akhir Januari. Sekitar, kalau berdasarkan jadwal itu sekitar 29-an ya, 29 Januari itu. Kemungkinan dengan darurat COVID seperti ini dilaksanakan dalam bentuk daring. Dan itu udah disepakati antara alumni SMA Singaparna yang tersebar dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu dengan pihak lembaga SMA 1 Singaparna, bahwa pelaksanaan pisau fair ini insya Allah dilaksanakan dalam bentuk daring di bulan Januari tahun 2021. Kalau tidak ada perubahan seperti itu. Iya. Terima kasih mungkin Pak. Untuk selanjutnya mungkin kepada Bapak Tatang Pak, bagaimana? Bapak dari SMA mana Pak? Saya dari SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Pak. Ini tetangga sebelah berarti Pak. Tentu saja berdekatan. Iya, kebetulan ini Pak, kampus kita ini sebenarnya kalau depannya masuk ke Tawang, tapi belakang di sini masuknya ke Ciberem. Jadi ini adalah perbatasan Pak. Ini dua kecamatan. Tapi sebagian besarnya ke Ciberem. Makanya kalau alamat kadang-kadang lewatnya kecamatannya Tawang, tetapi secara keseluruhan memang sebenarnya ke Ciberem ya. Jadi kita itu ada di perbatasan gitu Pak. Bagaimana Pak pesan dan kesan selama kita kerjasama dengan Stikes BTH seperti apa gitu Pak? Alhamdulillah kami dari MGBK Kota Tasikmalaya kebetulan di dalamnya kami komunikasi intensif berbagai jenjang, ada jenjang SMA, ada jenjang SMK, ada juga alia. Jadi dalam hal ini konteks untuk kepentingan anak lanjutan studi ke perguruan tinggi, hal itu di pertemuan MGBK selalu dikomunikasikan. Alhamdulillah. Nah sekarang terkait dengan BTH ini, karena ini bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi udah sekian tahun ke belakang, udah lama. Jadi kami guru-guru BK khususnya yang ada di Kota Tasikmalaya selalu melihat, memantau bagaimana perkembangan BTH itu sendiri. Dan ternyata dari apa yang saya perhatikan, ternyata BTH ini begitu cepat dan luar biasa. Bukan hanya dari segi akreditasi prodinya, tetapi sarana prasarana, kemudian sumber daya manusianya, ternyata itu makin dibangun, makin dipetakan, sehingga itu semua cenderung akan mendukung kualitas outputnya. Dan ini semualah mungkin alumni anak-anak kami sangat tertarik dengan hal seperti itu, karena endingnya berharap karir-karir anak kami itu bisa kompetitif nanti ke depannya dan produktif gitu. Ya termasuk Pak, di kita juga banyak alumni SMA 1 yang jadi staf dosen juga di sini gitu Pak. Ini kan mungkin selain daripada ya kita formal, mungkin yang informal juga karena mungkin banyak alumni juga dari SMA 1 yang berarti kan secara apa itu, secara jiwa atau secara interpersonal, kita kan dekat antara kita dengan SMA 1. Harapan ke depan Pak, harapan ke depan atau masukan untuk Stikes BTH seperti apa Pak ke depan? Yang paling saya ingin dorong karena pemetaan yang ada di BK, ternyata sektor kesehatan ini termasuk kategori besar peminatnya itu. Hal ini seringkali saya sampaikan ke anak-anak, kamu jangan melihat PTN dan PTS-nya. Yang paling harus kamu kedepankan prodi yang kamu akan diputuskan dan ending karir kedepannya. Karena itu saya di sini sangat berharap ke BTH ini, bagaimana BTH membangun link dunia kerja, bagaimana BTH membangun hubungan dengan institusi-institusi yang bisa memanfaatkan outputnya, alumninya, untuk bisa eksis aktualisasi anak dalam konteks pekerjaan atau karir kedepannya. Meskipun alhamdulillah dalam sosialisasi
selalu BTH menyampaikan hubungan baik dengan berbagai lembaga, Iya. sehingga rekrutmen alumni BTH itu begitu tinggi. Betul. Dan bukan hanya dalam ranah lembaga swasta, tapi ternyata ke ASN, PNS Betul, itu banyak. begitu besar yang betul. terekrutnya. Iya, Nah, betul. ini semua hal yang membanggakan, karena bagaimanapun juga kan endingnya siapapun yang kuliah, yang belajar di lembaga manapun, berkarirlah, bekerjalah. Betul ya. Nah, Ya, ini semua termasuk enggak. ini juga Pak, dulu saya punya rekan dari SMA 1, kebetulan kalau saya kan dari SMA 2. Iya. Kebetulan pas ada rekan dulu dari SMA 1, ketika pas angkatan pertama masuk analis dulu itu. Iya. Ketika yang lain waktu zaman dulu itu, waktu sebelum Pak Harto masih jaya itu kan banyaknya ke teknik. Iya. Yang mau kemana, yang penting teknik, mau ke negeri atau swasta teknik. Iya. Kalau yang teman saya dari SMA 1 justru masuk ke BTH Pak. Masuk Iya. ke BTH dulu tuh waktu akademi analis masih baru Pak. Masih baru, dan analis BTH itu sebenarnya kan yang tertua di Jawa Barat Pak. Iya. Jawa Barat dan Banten gitu kan, untuk swasta itu. Analisnya. Analis itu. Iya. Jadi yang teman saya alumni SMA 1 tuh masuk ke sini, ke BTH. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah menjadi PNS di Hasan Sadikin Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak ada ke Hasan Sadikin, ada alumni sana dari Iya. SMA 1 kan. Terus secara ini Pak, secara pribadi Bapak untuk menginformasikan Stikes BTH khususnya ke siswa SMA 1 sendiri sekarang seperti apa itu Pak? Begini, untuk di SMA 1, saya khususnya memegang kelas 12. Kelas 12. Kebetulan pemetaan tentang perancangan studi lanjut anak-anak itu kan sejak kelas 10 udah dijajaki. Oh iya betul. Kelas 11 juga berlanjut. Betul. Dan kelas 12 itu adalah momen keputusannya. Oh betul. Sehingga saya seringkali kaitan dengan kepentingan bimbingan konseling ini melakukannya tatap muka langsung. Tatap muka Tetapi langsung. itu diatur kelas per kelas, Oh, iya. kelompok per kelompok, individu per individu. Secara Jadi- supaya tidak kredit dan protokol Iya, kesehatan tetap betul. dijelaskan. Kita ikuti aturan-aturan protokol kesehatan, Betul, tetap betul. diikuti. Nah, dengan cara seperti itulah justru kelebihannya kita bisa berinteraksi, berkomunikasi secara timbal balik, Oh, dan gitu. langsung solusi pada saat itu bisa kita dengar opsi-opsinya Iya. itu. Iya. Karena itulah BK di SMA 1 diusahakan untuk bisa tatap muka tetap diperjuangkan Betul. dengan aturan-aturan protokol kesehatan diikuti. Betul. Dan hal inilah kami begitu leluasa untuk memberikan motivasi, Motivasi. dorongan, sehingga gambaran tentang BTH dari A sampai Z-nya itu saya jelaskan Iya, semuanya. alhamdulillah. Sehingga anak pilihan-pilihan ke depan, apalagi sekarang kan anak dengan masa pandemi ini, buat apa sih Pak cari jauh-jauh lokasi di kota luar, di luar kota, di mana sepanjang di lingkungan sendiri ada prodi yang linier dengan rencana karir kedepannya, Ke depan. kenapa tidak itu jadi bahan keputusannya? Iya. Nah, ini salah satu yang Salah satu. ada kalanya anak mengambil keputusan seperti itu. Iya. Kalau ini Pak biasanya kan di SMA 1 juga suka ada semacam eduper. Kalau sekarang saya belum ada informasi itu bagaimana Pak? Apakah masih akan diadakan untuk tahun ini atau bagaimana itu Pak? Saya belum. Edufair, betul. Edufair di SMA 1 pernah diadakan, Betul. tetapi ke sini SMA 1 dicoba caranya melalui langsung komunikasi langsung dengan perguruan tinggi. Oh, Sehingga gitu. satu saat perguruan tinggi dipersilahkan Iya. untuk bekerja sama dengan SMA 1 Iya. dan BK mengatur jadwal waktu untuk bisa komunikasi dengan anak-anak di SMA 1. Oh, gitu, Ada gitu. pula itu yang lewat Zoom meeting, Oh, macam-macam caranya. Oh jadi untuk tahun sekarang berarti kita bisa dari kampus kita itu langsung Zoom meeting dengan anaknya? bisa Oh, kasih iya. aja alamatnya ke Oh, BK. iya, betul, iya, Nanti betul. BK akan nge-share ke semua anak sehingga anak di momen jadwal itu biasanya langsung bergabung. Nah, gitu semua. ini sebenarnya apa yang kita nantikan tuh seperti gitu. Iya. Jadi ketika pas kalau tadi di SMA 1 kan ada pisau fair, insya Allah Pak kita akan ke sana untuk ke sana. Tapi seandainya kayak Bapak dari di SMA 1 Tasik tidak ada umpamanya itu bisa langsung sama anak-anak, ini juga bagi kita dua-duanya juga sangat bermanfaat gitu. Betul. Ya, apalagi yang tadi saya sampaikan, tentang ini Pak hasil survei gitu. Ini hasil survei. Kami di tim kesehatan itu ada survei. Ternyata Pak pengaruh dari informasi dari sekolah, guru BK atau guru BP ini kedua Pak, koefisien regresi ini paling tinggi, kedua tertinggi setelah internet. Karena sekarang musimnya internet Iya, dan ternyata betul. pengaruh guru BK dan sekolah itu pengaruhnya sangat besar Pak. Makanya saya kalau di rapat-rapat tingkat Stikes
tingkat stikes itu kan semua manajemen ada. Saya selalu menyampaikan bahwa kerjasama dengan guru BP atau BK itu kita harus lebih ditingkatkan karena ini pengaruhnya besar terhadap penentuannya. Apa yang tadi disampaikan sama bapak-bapak. Jadi anak itu ketika pas mau ke perguruan A, B, C, D-nya itu ternyata pengaruhnya tuh besar yang diarahkan sama guru BP atau BK itu. Ini mungkin Pak untuk yang terakhir, mohon untuk close statement-nya Pak, close statement-nya dari Bapak tentang stikes BTH seperti apa gitu. Sangat berharap untuk stikes BTH ini ke depan terkait dengan peminatan anak yang memang sangat bervariasi. Iya, betul. Mudah-mudahan prodi lain bisa dibuka sehingga apa yang dirancang oleh anak-anak untuk memasuki lanjut studi itu tidak harus mencari lembaga yang jauh gitu. Iya, betul. Sepanjang misalkan di BTH ada, mudah-mudahan macam bisnis digital gitu kan, prodi yang lainnya itu bisa dikembangkan di sini. Dan itu sangat berharap karena bagaimanapun juga siswa dalam satu angkatan itu selalu bervariasi. Betul. Tentang pilihan-pilihannya itu semua. Nah, hal inilah mungkin bisa di-cover oleh BTH sehingga untuk menyalurkan bakat anak, minat anak terkait dengan pengembangan potensinya, BTH itu sendiri bisa eksis. Iya, terima kasih. Untuk ke Pak Apep mungkin Pak close statement-nya seperti apa gitu Pak? Kalau saya begini, bahwa BTH itu eksis ya dalam percaturan global dan internasional. Betul. Jadi lebih ke majunya seperti itu ya. Betul. Begitu ya dari saya. Global, betul. Jadi eksis dalam percaturan global dan internasional. Ya, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih mungkin Bapak Apep dari SMA 1 sebagai MGBK Kabupaten Tasikmalaya dan Pak Tatang dari SMA 1 sebagai MGBK Kota Tasikmalaya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Terima kasih juga untuk semua dan sampaikan juga salam mungkin untuk di SMA Bapak masing-masing. Semoga kerjasama kita akan tetap berlanjut untuk kedepannya. Amin. Ya, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.